Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam merawat DOE entok atau anakan entok ini bukan hanya semata-mata pakan, minum, lampu, ya teman-teman. Nah, kita juga harus memahami situasi dan kondisi di mana kita beternak. Karena tidak bisa disamakan antara daerah dingin dengan daerah panas, teman-teman. Suhunya saja sudah berbeda. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membesarkan DOE entok ini pada daerah yang memang dingin, dan begitu juga sebaliknya, apa yang harus kita lakukan ketika kita membesarkannya di daerah yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman dan sahabat semua yang sudah klik video ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Beberapa hari yang lalu kembali saya membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang menanyakan tentang bagaimana cara merawat DOE entok atau anakan entok baru menetas, tentu saja teman-teman, dengan tingkat kematian yang 0,0%. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, seperti yang sudah saya review di banyak video saya sebelumnya, untuk merawat DOE entok ataupun anak entok itu, ketika kita membesarkannya dari hasil indukan yang sudah menetas di kandang kita, jadi bukan dari hasil beli, maka untuk langkah yang pertama sekali teman-teman harus memisahkan ya anakan entok ini dari indukannya di usianya yang sudah 5 hari paling lama, dan biasa saya menggunakan hari ketiga ya setelah menetas untuk saya pisahkan ke kandang pembesaran. Kenapa kita harus menggunakan hari ketiga atau paling lama usia 1 minggu kita memindahkan atau memisahkan anakan entok ini dari indukannya? Bukan tanpa alasan teman-teman, tetapi alasannya sangat kuat. Alasan pertama, agar kita tidak rugi. Kenapa kita rugi? Karena kalau terlalu lama anakan entok ini kita pisahkan dari indukannya, yang pertama kita sudah rugi. Kenapa? Indukan entok yang seharusnya dalam usia penetasan 5 atau 3 hari sudah kita pisahkan dari dari anakannya, kemudian sang indukan ini bisa kawin kembali sehingga bisa memproduksi telur kembali. Karena kita terlalu lama untuk memisahkan dari anakannya, maka indukan entok ini kemudian tidak kunjung kawin, dan pada akhirnya akan sangat lama untuk bertelur kembali. Itu kerugian yang pertama. Kemudian kerugian kedua, apabila kita terlalu lama memisahkan anakan entok ini dari indukannya, maka yang akan terjadi baik anakan maupun indukannya pasti akan lebih stres, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa buktikan sendiri antara yang kita pisah di hari ketiga atau 1 minggu paling lama dengan ketika kita memisahkannya di usia yang sudah 2 minggu atau bahkan 1 bulan baru kita pisah, maka pasti indukan akan lebih stres dan anakannya pasti juga akan stres setelah kita pisah nanti. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa banyak sekali yang mengalami DOE entoknya bertumbangan dan mati, teman-teman dan sahabat semua. Yaitu tadi karena sang DOE ini terlalu lama untuk dipisahkan dari indukannya dan mengakibatkan mereka stres. Kalau anakan entok sudah stres itu luar biasa untuk kita mengobatinya, teman-teman, karena sulit sekali. Berawal dari tidak mau makan dan kemudian pasti akan sakit. Setelah sakit, besar kemungkinan mereka pada pertumbangan satu persatu. Untuk merawat DOE entok dengan baik dan benar agar bisa menghasilkan DOE entok yang
cepat besar kemudian gemuk dan hasilnya maksimal nanti, maka bisa kita awali dari pertama kali mereka masuk di kandang pembesaran, teman-teman. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan ketika DOE entok ini kita masukkan ke dalam kandang pembesaran selain lampu, teman-teman? Pertama sekali, ketika kita masukkan ke kandang pembesaran, maka pastikan terlebih dahulu bahwa kandang pembesaran dalam keadaan bersih dan steril, teman-teman. Karena kandang yang tidak bersih dan tidak steril tentu saja banyak sekali bakteri. Nah, bakteri itulah yang kemudian memicu terjadinya entok-entok ini kemudian menjadi sakit, ya teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menempatkan atau memasukkan DOE entok ini pada kandang lama atau kandang pembesaran yang sudah pernah dihuni oleh DOE entok sebelumnya? Yang harus kita lakukan adalah dengan menyemprotkan desinfektan. Dan biasa desinfektan ini saya ganti dengan Baiklin. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi. Jadi kalau teman-teman merasa kandang pembesaran teman-teman kotor, kumuh, ya banyak sekali kotoran-kotoran atau kohe dari anakan entok sebelumnya, silahkan teman-teman bersihkan dan semprot menggunakan Baiklin. Jangan ragu bahwa Baiklin teman-teman dan semua itu sangat ampuh sekali untuk membunuh kuman-kuman bakteri yang ada pada kandang teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya tidak asing lagi, bahkan ini pasti semua sudah melakukan, yaitu pemberian pakan, pemberian minum yang tidak boleh telat, ya. Disiplin dalam pemberian minum dan makan pada DOE entok ini sangat penting. Kalau bisa 1 kali 24 jam makanan dan minuman ini harus tersedia di kandang pembesaran supaya nanti pada saat DOE entok kita mau makan selalu tersedia. Inilah kiat kita untuk mempercepat proses pertumbuhan dari DOE ataupun anakan entok kita. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah hal yang paling terpenting. Nah, seringkali teman-teman pasti mendengar bahwa kita bisa membesarkan anakan entok ini tanpa menggunakan lampu, ya. Nah, tentu saja pasti teman-teman pernah mendengar itu. Termasuk saya juga pernah membuat konten seperti itu, membesarkan anak entok tanpa harus menggunakan lampu. Bisa lebih hemat, lebih efisien, lebih irit, kita tidak harus membayar listrik. Nah, tetapi masalahnya adalah kita harus tahu terlebih dahulu, kita harus pahami situasi dan kondisi kita tinggal di mana. Jika memang teman-teman tinggalnya sama seperti saya, di daerah yang mana iklim daripada daerah tersebut adalah panas, bukan dingin, maka teman-teman boleh untuk tidak menggunakan lampu. Tetapi peran lampu di sini nanti akan kita gantikan dengan apapun alatnya. Yang penting bisa untuk menutupi sekeliling dinding kandang kita. Boleh kain, boleh bekas baliho, dan boleh kandang kita menggunakan kandang box seperti triplek misalnya di 4 sisinya, dan kemudian atasnya juga sama. Kita harus menutupnya setengah rapat, jadi jangan terlalu rapat sekali. Nanti bisa-bisa justru malah pada pengap dan pada akhirnya mati, teman-teman. Intinya mereka harus tetap dalam kondisi hangat. Dan saya tidak menyarankan bagi teman-teman yang tinggalnya di daerah yang memiliki iklim dingin, ya. Saya tidak menyarankan cara ini. Teman-teman justru malah harus menggunakan lampu sebanyak mungkin. Artinya sampai benar-benar si anak entok ini merasa cukup untuk mendapatkan kehangatan. Karena itu penting sekali, teman-teman. Kenapa saya katakan penting? Entok yang selalu kedinginan itu pasti akan menurun nafsu makannya. Ketika mereka tidak nafsu makan, otomatis mereka pasti akan cepat sekali sakit. Kalau sudah sakit, wallahu a'lam bishawab, pasti besar kemungkinan mereka akan mati, teman-teman. Karena saya tinggal di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang mana di Sumatera Utara itu ada 2 iklim, yang mana di Kabupaten Batubara saya dalam kondisi iklim yang panas, sedangkan jika teman-teman tinggal di Brastagi, kemudian Balige, ya, Tarutung, dan masih banyak lagi daerah yang memiliki iklim dingin, maka silahkan ikuti anjuran saya. Jangan teman-teman berani untuk membesarkan anak entok dengan tidak menggunakan lampu, nanti bisa fatal akibatnya, ya.
Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita harus menyudahi video kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi serta bermanfaat. Saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses.